kecil ini, meskipun mana yang akan di apa namanya. Jadi di kami saya contohkan ya, siapa yang maju sebagai tatbik, siapa ini? Yang mana ini yang akan dipilih? Yang itu. Yang mana? Yang paling kecil. Ayo, Farha. Oh, Royha. Ayo silakan. Sudah yang biasa saja, nggak usah yang kitab-kitab. Ayo maju. Ah, ini di kami ya. Ayo maju. Yaqra'u Muhammadun al-Qur'ana. Yaqra'u itu isim fi'il atau huruf? Fi'il apa itu? Kenapa kok disebut sebagai fi'il mudhari? Karena didalili oleh huruf mudhari. Apa huruf mudharah di situ? Ya, fungsinya untuk apa? Huruf mudharah itu apa saja? Hamzah nun ya ta. Hamzah fungsinya untuk apa? Lil mutakallimil wahdah. Kalau nun? Lil mutakallimil ma'al ghair. Dan lil wadhimin. kalau ya? Lil ghaib. Kalau tak? Lil ghaib dan lil muhattab. Karena yaqra'u termasuk dalam kategori fi'il mudhari, kira-kira di situ termasuk mabni apa mu'rab? Di situ termasuk yang mu'rab. Kenapa kok mu'rab? Karena tidak bertemu dengan nun taukid dan nun niswah. Apa nun taukid itu? Nun yang berfungsi sebagai penguat. Ada berapa nun taukid itu? Ada 2. Apa saja itu? Sakilah dan khafifah. Maksudnya sakilah itu apa? Sakilah itu tebal atau berat. Berat. Kalau khafifah? Ringan. Karena yaqra'u termasuk dalam kategori fi'il mudhari, kira-kira pertanyaan selanjutnya bagaimana biasanya? Baca rafa, nasab atau jazm. Kira-kira untuk yaqra'u itu dibaca rafa, nasab apa jazm itu? Baca rafa. Kenapa kok dibaca rafa? Karena litajarrudihi anin nawasibi wal jawazim. Apa maksudnya litajarrudihi anin nawasibi wal jawazim itu? Sepi dari amil nasab dan amil jazm. Tanda rafanya dengan menggunakan apa itu? Menggunakan duma. Kenapa kok dengan menggunakan dhamma? Karena al-fi'lul mudhari'ul ladzi lam yattasil bi akhiri syai'un. Apa maksudnya al-fi'lul mudhari'ul ladzi lam yattasil bi akhirihi syai'un itu? Fi'il mudhari' yang tidak bertemu dengan sesuatu. Yang namanya yaqra'u itu kira-kira termasuk dalam kategori fi'il ma'lum atau fi'il majhul itu? Maklum. Kenapa kok termasuk dalam kategori fi'il ma'lum? Karena tidak diikuti kaidah majhul, memiliki arti aktif serta membutuhkan fa'il. Apa kaidah majhul itu apa saja kira-kira? Madi mujarrad, madi mazid dan mudhari'. Yang madi mujarrad itu duma awwaluhu wa kusira ma qablal akhir. Yang madi mazid itu duma kullu mutaharikin wa kusira ma qablal akhir. Yang mudhari' itu duma awwaluhu wa futiha ma qablal akhir. Karena yaqra'u termasuk dalam kategori fi'il mudhari', kira-kira karena termasuk dalam kategori fi'il ma'lum, maka dia membutuhkan apa? Fa'il. Yaqra'u Muhammadun. Muhammadun itu isim fi'il atau huruf kira-kira? Isim. Kenapa kok isim? Karena ada tanda-tanda isim. Karena isim, pertanyaan selanjutnya bagaimana kira-kira? Baca rafa, nasab atau jar. Kapan isim itu harus dibaca rafa? Apabila termasuk marfu'atul asma. Coba sebutkan marfu'atul asma itu apa saja? Fa'il, naibul fa'il, mubtada, isim fa'il, naibul fa'il, mubtada, khobar, isim kana, khobar inna, tawabi. Tawabi ada 4, yaitu na'at atau taukid badal. Ya ini masih kecil karena grogi, gak apa-apa kan? Ini tadi malam mungkin berdoa supaya tidak dituntut oleh peserta. Iya, gitu. Ya. Kira-kira apa fa'il itu misalnya? Fa'il adalah isim yang dibaca rafa jatuh setelah fi'il mabni maklum. Ada berapa fa'il itu? Ada 3. Apa saja itu? Dhahir, dhamir, dan masdar mu'awwal. Apa yang dimaksud dengan masdar mu'awwal itu? Masdar mu'awwal adalah masdar yang sebenarnya bukan termasuk kategori masdar, akan tetapi karena kemasukan huruf masdariyah sehingga dihukumi sebagai masdar. Jadi apal, dia itu apal. Al-hifdunya sampai sudah selesai ini ya. Belajar berapa bulan? Semester 1. Semester 1. Sekarang kelas berapa sampai? Kelas tunggal. Kelas tunggal. Jadi kelas tunggal MTS baru pertama kali belajar ini. Iya kan? Itu kalau ditanya terus bisa ini, misalnya tanya mubtada. Mubtada itu apa? Mubtada adalah isim ma'rifah yang dibaca rafa yaitu di awal jumlah. Kalau khabar? Khabar adalah mutimul faedah mubtada. Ada berapa khabar itu? Ada 2. Apa saja itu? Mufrad dan ghairu mufrad. Yang ghairu mufrad ada berapa? Ghairu mufrad ada 2. Apa saja itu? Jumlah dan sibul jumlah. Yang jumlah ada berapa? Jumlah itu ada 2. Apa saja itu? Fi'liyah dan ismiyah. Kalau sibul jumlah ada berapa? Ada 2. Apa saja itu? Jar majrur dan dhorof. Apa Pak? Ya kan? Saya tanya isim ma'rifat ya misalnya. Ayo, isim ma'rifat itu apa saja itu? Isim ma'rifat itu isim dhamir, isim isyarah, isim mausul, isim bi'al, isim al-mudhaf ilal ma'rifah, dan isim alam. Saya tanya idhofah ya sekarang. Sing ongel-ongel Pak. Idhofah itu apa? Idhofah adalah susunan terdiri dari mudhaf dan mudhaf ilaih. Nah, ini yang agak sulit. Idhofah ada berapa? Ada 2. Apa saja itu? Lafziyah dan maknawiyah. Apa maksudnya idhofah maknawiyah itu? Maknawiyah adalah idhofah yang memperkirakan maknanya huruf jar, fi, min, dan di. Iya. Kalau idhofah lafziyah? Idhofah yang tidak memperkirakan maknanya huruf jar, fi, min, dan di. Bagaimana persyaratannya idhofah itu disebut sebagai idhofah lafziyah? Itu apabila pada mudhafnya harus terbuat dari isim sifat. Mudhaf ilaihnya? Harus menjadi makmul dari mudhaf. Kata-katanya sudah berat itu, makmulul mudhaf.
Ngomongnya makmulul mudhof itu. Insya Allah anak mahasiswa banyak yang nggak paham itu. Ngomong makmulul mudhof itu sudah. Ayo coba saya tanya, apa yang dimaksud dengan makmulul mudhof itu? Makmulul mudhof ialah makmul yang mana ketika bukan dalam konteks idhofah menjadi fa'il, naibul fa'il atau menjadi maf'ul bih dari mudhof. Itu kan meskipun kata Ustaz Dairo di bahasanya dari bahasa saya, nggak ada takbir dari kita, tapi sudah nggak apa-apa itu kan. Jadi harus sistematis Pak. Bertanya itu di kami sudah, cara bertanya isim bagaimana, cara bertanya huruf bagaimana, cara bertanya fiil bagaimana. Bertanya fiil mesti harus 4 tingkatan. Pertama mabni mudhari' amar, kedua itu adalah mabni mu'rab, ketiga itu adalah maklum majhul, keempat adalah lazim muta'addi. Pertanyaan wajib itu. Sehingga minimal pembelajaran fiil itu harus 4 metode itu, 4 macam itu. Ya kan? Ditanya, bertanyaan tentang isim mesti isim ini rofa, nasab apa jar? Rek rofa mesti marfu'at dong. Rek nasab mesti mansubah dong. Rek jar mesti majrurat dong. Mesti itu, gak ada yang lain. Ilmu nahwu itu sudah matang. Jadi mana yang sulit ilmu nahwu? Gak ada yang sulit. Oleh sebab itu saya tegaskan, kalau pinter nahwu aja sombong. Karena gak angel itu, gampang itu. Itu semacam itu. Kenapa kok gak pinter? Ya karena saja kita gak hafal aja. Gitu. Iya. Teruskan. Nah, tasrif istilahi, tasrif lughawi ini banyak. Kalau saya terus mau menyampaikan ini lama ini. Saya punya metode tersendiri tentang tasrif istilahi, ada filenya bisa dibuka. Tasrif istilahi, tasrif lughawi tentang. Hanya pertanyaan begini, pertanyaan penelitian ini, siapa orang itu, kapan orang itu dianggap sebagai menguasai sorof? Seseorang dianggap menguasai sorof apabila bisa tasrif istilahi, bisa tasrif lughawi. Ya, memahami sifat, ini masdar, ini isim fa'il, ini isim maf'ul, ini maf'ul, isim maf'ul ini dan seterusnya itu bisa. Mengerti dan memahami faidul makna. Ngerti rek fa'ala itu lil musyarakata, fa'ala lil musyarakah bainatsnaini fa'aktara dan seterusnya itu bisa. Ya sudah, kalau seandainya ini bisa, ya orang itu berarti sorofnya sudah bisa dong. Ya kan? Di kami itu sorof itu ada 2 lembar, ada ini. Wah, enggak ada. Anunya, filenya enggak ada. Ya kan? Itu. Jadi di kami itu cuma 2 lembar. Ada yang bawa? Enggak ada. Ya sudah. Ya, itu teruskan itu. Ya, nanti bisa tanya jawab aja dengan kami. Ini banyak dari berbagai latar belakang. Ayo diteruskan. Itu. Nah, metode mengajar mufradat. Mengajar mufradat itu harus usia dini, Pak. Nah, wis tuwek gak iso, Pak. Yakin sudah. Ya kan? Ini saya sekarang membawa Remi ini. Ini Remi ini. Ya, anak saya ini saya panggil. Tapi saya tidak sampai mukul seperti tadi itu. Ini anak saya ini, jagoan. Ya kan? Sudah sampai dulu. Diberi mic saja. Saya tidak setuju anak kecil itu diberi aja pelajaran main-main. Saya tidak setuju. Pembelajaran bahasa Arab untuk anak diterjemahkanlah yang namanya balon tua ada 5. Saya tidak setuju itu. Jadi langsung saja diajari Al-Quran dong. Ya. Ini Quran ini ya Pak. Quran semuanya ini Pak. Ini Quran. Bisa jadi di ruangan ini ada yang tidak bisa menerjemahkan ini. Ini Quran semuanya. Saya minta ada yang mengambilkan ini agar, nah monggo, diberikan kepada anak saya. Diberikan kepada anak saya. Yang kecil apa yang besar silakan. Diberikan kepada siapa? Ayo diberikan sampai. Yang besar. Ayo coba diterjemahkan. Masalum perumpamaan mereka kamasalil ladzi seperti perumpamaan orang istauqada menyalakan naran api falamma maka ketika
sahabat menanyakan Allah binurin terhadap cahaya mereka taraka dan meninggalkan kepada mereka di dalam zulmatin kegelapan lain sehingga mereka tidak bisa melihat. Sampai gini-gini ya. Itu ada lagi. Mau nyebut yang kecil. Nah, nyaman. Silakan. Gampang. Bismillah. Lalu mereka berkata, Subhanaka maha suci Engkau la ilma, tidak ada ilmu lana bagi kami illa kecuali sesuatu yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Innaka sesungguhnya Engkau al-alimu maha mengetahui, al-hakimu maha bijaksana. Ada yang mau lagi? Ini hafal semua, Pak. Ini buncinya diajari satu hari cuma 2 kali. Yang ngajar adalah saya sendiri. Remi. Nggak sampai dicetol. Enggak sampai dicetol. Enggak ada yang bengep-bengep itu udah ada. Jadi saya hanya pesan kepada panjenengan yang sekarang ada di sini. Kalau panjenengan punya kemampuan, ajari putra panjenengan. Karena yang paling memahami bahwa anak kita, paling mengupayakan bahwa anak kita itu harus sukses adalah orang tua. Kita bisa menggaji orang, tapi bisa jadi orang itu tidak memiliki pemahaman sebagaimana pemahaman yang dimiliki oleh orang tua. Kita tidak memiliki keinginan anak kita pada akhirnya akan jadi pecundang. Anak kita hidup yang satu kali itu menurut kami, menurut saya harus jadi pemenang. Ini masih kelas 1, Pak. Saya menganggap bahwa mufradat yang paling serius. Nahwu tidak serius bagi saya karena banyak cerita. 1 sekian tahun dan bulan itu sudah selesai semuanya. Sekarang 1 remi, Pak. Nanti kelas 2 ditambah lagi misalnya. Ini 3 bulan, Pak. Masih, Pak. Sekitar 3 bulan, 4 bulan belajar itu sudah dapat info. Yang terakhir itu wa idh qulna lil wa qulna ya adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi asyajarata fatakuna minadh dhalimin. Itu terakhir dari kami itu. Ya, jadi harus diajari sendiri, Pak, putrane panjenengan. Sudah mungkin ya. Itu usia dini dilakukan berulang-ulang dan istiqomah. Ya. Terima kasih. Sudah. Sudah terkentak ya,